Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siporoma dengan NIM 221270055, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas BKPI 4B, kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan mata kuliah model-model konseling, dosen perampu Ibu Imalatul Khairat MPD. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah model-model konseling dengan tema materi adaptasi psikoanalisa. Di situ saya akan sedikit menjelaskan materi yang akan saya bacakan ini. Jadi teman-teman sekalian, di sini kan dengan judul adaptasi psikoanalisa. Di sini ada teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Jadi teman-teman, di sini ada ilmu psikologi diakui menjadi ilmu yang mandiri sejak tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi di Jerman. Jadi teori psikoanalisis itu teori yang berusaha menjelaskan hakikat dengan perkembangan kepribadian. Teori ini mengasumsikan kalau kepribadian berkembang ketika adanya konflik dari aspek psikologi tersebut yang seringnya terjadi pada anak atau usia dini. Jadi pemahaman Freud pada kepribadian manusia dilandaskan pengalamannya dengan pasiennya tersebut. Pengalaman ini menjadikan akan data dasar bagi evolusi teorinya. Di tengah psikologi yang mengutamakan penelitian atas dasar kesadaran dan memandang kesadaran menjadi aspek utama dari kehidupan. Jadi Sigmund Freud bilang kalau kepribadian manusia itu ada ego, id, dan superego id. Teori psikoanalisis dibangun oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis ini bisa dilihat sebagai teknik terapi atau sebagai aliran psikologi. Aliran psikologi analisis banyak bicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi pembentukan, dinamika, dan kemajuannya. Adaptasi psikoanalisis Sigmund Freud itu terdapat para neo-Freudian melibatkan keterbatasan Freud dan konsepnya tentang sikap manusia yang deterministik. Jung, Adler, dan Rang ialah embelot awal dari kedudukan ortodoks Freud. Diikuti oleh Horney, Fromm, dan Sullivan yang sangat menolak orientasi biologis dan sikap Freud itu, dan sebaliknya. Mereka itu menekankan dimensi sosial budaya dan interpersonal dari segala tingkah laku manusia tersebut. Mereka menekankan variabel sosial kepembentukan kepribadian daripada memusatkan perhatian yang sempit pada individu sebagai mesin biologis. Walaupun terbentuk melawan, tapi mereka tidak melupakan hutang budi kepada Freud tersebut, dan mereka membangun konsep-konsep tentang manusia dari landasan yang dibangun oleh Freud. Contoh kecil yaitu Carl Jung membuat konsep tentang manusia yang dibangun oleh Freud, yaitu salah satunya pandangan tentang sikap manusia, ketidaksadaran persona, ketidaksadaran kolektif, lalu ada persona I minus dan anima. 2 sikap, ekstraversi dan introversi. 4 fungsi psikologis dasar. Meskipun tiap orang memiliki 4 fungsi psikologis dengan tingkat yang beda, masing-masing menonjolkan salah satunya, yaitu tipe berpikir logika, yaitu mengatasi masalah pakai kepala dinginnya. Ada objektif rasional. Lalu kedua ada tipe perasa kurang menekan pemikirannya. Ketiga ada tipe pengecap bisa mempreiksi segala hal secara langsung melalui alat inderanya. Lalu yang terakhir ada intuitif mengenai kemungkinan ke suatu situasi.
menangkap segala esensi kenyataan. Jadi teman-teman, di sini ada Sigmund Freud itu membagi struktur kepribadian itu menjadi 3 komponen. Salah satunya yaitu pertama, id atau aspek biologis kepribadian. Maksudnya, di sini berusaha memenuhi kepuasan insting. Contohnya itu makan dan minum. Yang dasar dan asli di dalamnya itu ada naluri bawaan. Kedua yaitu ego atau aspek psikologis kepribadian. Ego itu struktur kepribadian antara alam sadar dan tidak sadar. Berfungsi secara logis berdasarkan kenyataan. Jadi simpulannya, kalau ego itu menyaring dorongan yang ingin dipuaskan oleh id. Ketiga yaitu superego, yaitu aspek sosiologis kepribadian bernilai dan aturan yang evaluatif, baik atau buruknya. Maksudnya itu sama halnya dengan hati nurani baik buruknya. Contohnya itu yaitu ego. Ego itu bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum secara keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun yang baru dalam pikirannya itu, teman-teman. Jadi di sini ada ego, id dan superego yang bekerja sama dalam menciptakan pola kepribadian manusia. Id itu memberi tuntutan kebutuhan alamiah, sedangkan ego itu membatasinya dengan realita, dan superego itu menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Jadi psikoanalisis kepribadian itu penemuan Sigmund Freud dan para pengikutnya selalu dikaitkan dengan penelitian psikologi sastra dalam novel-novel karena mengandung 3 komponen, yaitu kepribadian, id, ego, dan superego. Contoh novel yang meliputi psikoanalisis salah satunya novel Guru Aini karya Andrea Hirata, yaitu ilmu pengetahuan sistematis mengenal perilaku manusia, penjiwa yang bisa mendidik manusia supaya memahami kejiwaannya dan kepribadian atau perilaku manusia. Proses kerja dari 3 urutan membentuk jiwa manusia itu yaitu id, ego, dan superego. Lalu di sini ada penelitian pada cerpen Yang Mulia karya Insan Budi Maulana. Penelitian ini juga ingin mengungkapkan id, ego, dan superego dalam tokoh cerpen. Yaitu hasil penelitian bilang ada gejolak batin pada Hakim Subakti ketika menerima imbalan dari pihak yang berperkara. Harta atau imbalan bisa mengubah seorang hakim yang awalnya berintegritas dominan superego menjadi ragu dan tergoda ke arah id dan dominan kepada ego. Jadi simpulannya teman-teman, di dalam psikoanalisis Sigmund Freud itu bersangkutan dengan id, ego, dan superego. Juga terdapat penyesuaian diri secara positif dan negatif. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.